Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Putri Novitasari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan fisioterapi. Di sini saya akan presentasi tentang efektivitas hidroterapi terhadap kemampuan fungsional anak dengan cerebral palsy flaccid dengan desain studinya, studi kasus. Untuk pendahuluannya, cerebral palsy merupakan gangguan non-progresif yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak yang belum matang dan dapat mengakibatkan gangguan neurologis, baik gangguan sistem motorik maupun sistem sensorik. Kelumpuhan pada otak mampu mengakibatkan kerusakan perkembangan otak yang mengontrol keseimbangan postur dan kontrol motorik. Cerebral palsy diklasifikasikan berdasarkan fungsi motorik dan distribusi topografi. Fungsi motorik meliputi spastik, hipotonik, taksik, diskinetik, ataupun campuran. Klasifikasi topografi meliputi bagian-bagian tubuh yang terpengaruh, sehingga menghasilkan nama-nama diplegi, triplegi, tetraplegi, quadriplegi, atau hemiplegi. Orang tua itu baru menyadari anak mengalami cerebral palsy itu biasanya pada usia 3 tahun pertama. Untuk prevalensi cerebral palsy tingkat nasional dilaporkan mencapai 1,8 sampai 2,3 kasus per 1.000 anak di Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Di YPAC Surakarta tercatat anak yang mengalami cerebral palsy terus meningkat pada tahun 2007 sebanyak 198 anak, tahun 2008 sebanyak 307 anak, dan tahun 2009 sebanyak 313 anak. Tahun 2010 dan 2011 sebanyak 343 anak dan akan terus meningkat hingga 2022. Di Indonesia, prevalensi penderita CP diperkirakan sekitar 1-5 per 1.000 kelahiran hidup. Fisioterapi pada kasus cerebral palsy bertujuan untuk mengembangkan fungsi motorik kasar dengan cara mengurangi spastisitas, memperbaiki pola jalan, dan mengajarkan pada anak gerakan-gerakan fungsional yang diharapkan anak mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Salah satu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan hidroterapi. Untuk metodenya sendiri, saya menggunakan case report, di mana penelitian ini itu melibatkan seorang anak perempuan berusia 3 tahun, merupakan pasien di Polifisioterapi Yayasan Pembinaan Anak Cacat YPAC Surakarta. Didiagnosis menderita cerebral palsy flaccid. Cerebral palsy flaccid itu di mana dia mengalami kelemahan terutama pada kedua tungkainya. Untuk pengkajiannya meliputi pemeriksaan subjektif, objektif, general, dan spesifik. Untuk identitas pasien sendiri, pasien atas nama ANI, kemudian umurnya 3 tahun, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, dengan alamatnya Wonorejo RT 03, RW 17 Nusukan. Untuk keluhan utamanya, orang tua pasien mengeluhkan bahwa anak belum mampu berdiri dan berjalan secara mandiri di usia 3 tahun. Untuk diagnosis medisnya itu cerebral palsy flaccid. Riwayat penyakit sekarang, pada saat hamil, ibu tidak memiliki riwayat penyakit apapun, tidak pernah mengkonsumsi obat apapun, dan ketika hamil usia 3 bulan, ibu sempat jatuh dari motor, namun setelah diperiksakan kandungannya itu tidak apa-apa. Memasuki usia hamil 6 bulan, bayi mengalami posisi sungsang, kemudian dibenahi posisi bayinya dan ibu mengalami flag. Bayi lahir pada usia 3-4 minggu dengan kelahiran normal, karena
ketuban pecah dini. Anak langsung menangis dan berat badannya itu 2,5 kilo. Anak sempat kuning dan dirawat di Rumah Sakit Dr. Oen selama 1 minggu. Untuk anamnesis sistemnya, tidak ada keluhan di kepala dan leher, kardiovaskuler, respirasi, gastrointestinal, urogenitalnya. Namun ada keluhan di muskuloskeletalnya berupa hipotonus pada anggota gerak bawah dan weakness pada back muscle-nya. Nah, untuk tanda-tanda vital, lingkar kepalanya itu 47 cm, tinggi badannya 97 cm, berat badannya 17 km, dan suhu tubuhnya 36 derajat Celcius. Untuk palpasi sendiri itu merupakan perabaan pada anggota tubuh anak yang mengalami keluhan seperti pemeriksaan suhu, tonus, spasme, dan nyeri tekan. Dari hasil pemeriksaan anak memiliki suhu tubuh 36 derajat Celcius, mengalami hipotonus pada anggota gerak bawah dan otot-otot posturalnya. Kemudian adanya spasme pada otot erector spine dan juga upper trapezius. Untuk perkusinya itu anak mengalami hiporefleks pada patella, Achilles, bicep, dan tricepsnya. Kemudian untuk pemeriksaan spesifik anaknya itu dimensi A itu 100%, dimensi B 88%, dimensi C-nya 85%, dimensi D-nya 49%, dan dimensi E-nya 8%. Nah, GMFM sendiri ini merupakan alat ukur untuk mengukur kemampuan fungsional anak, di mana alat ini digunakan untuk melakukan pengukuran seberapa jauh anak sudah mencapai kemampuan fungsionalnya. Nah, dari GMFM ini memiliki penilaian 88 item pemeriksaan. Pemeriksaan itu meliputi aktivitas pada saat posisi berbaring dan berguling sebanyak 17 item, duduk 20 item, dan berjalan 12 item. Pada pemeriksaan yang saya lakukan, anak berada pada dimensi C ke D dengan skornya 66%, di mana menunjukkan bahwa anak berada pada fase berdiri ke berjalan. Kemudian untuk pemeriksaan tes Romberg, pemeriksaan tes Romberg ini itu digunakan untuk melakukan pemeriksaan keseimbangan anak dari mulai keseimbangan berdiri dan juga keseimbangan berjalan. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, anak sudah mampu berdiri 5 detik, kemudian mampu berjalan 4 langkah. Tujuan fisioterapi, untuk diagnosis fisioterapi sendiri meliputi impairment, functional limitation, dan disability. Untuk impairment-nya itu gangguan pada fungsi atau struktur tubuh pasien. Adanya kelemahan pada anggota gerak bawah, adanya gangguan keseimbangan, serta adanya gangguan fungsional dari berdiri ke berjalan. Untuk functional limitation-nya itu merupakan gangguan keterbatasan pada pasien. Pada pemeriksaan yang didapatkan, anak belum mampu untuk berjalan ke berdiri. Hal ini didasarkan pada hasil untuk gross motoriknya tadi, yaitu 60%. Untuk disability sendiri itu berhubungan dengan keterlambatan aktivitas sehari-hari anak. Nah, dari pemeriksaan yang didapatkan, anak mengalami gangguan pada aktivitas yang mengharuskan berdiri dan berjalan. Anak juga mengalami keterbatasan dalam bermain dengan teman sebayanya.
Untuk tujuan fisioterapi sendiri, tujuan jangka pendeknya itu penguatan otot tungkai dan perbaikan otot postural. Tujuan jangka panjangnya, pasien dapat melakukan aktivitas fungsional berjalan dan berdiri dan mampu mandiri. Untuk rencana intervensi fisioterapinya, selain diberikan nanti ada hidroterapi, juga diberikan strengthening pada ekstremitas bawah dan juga penguluran pada tungkai bawah, diberikan stimulus berdiri untuk mengenalkan pada anak tentang melawan gravitasi, serta latihan keseimbangan pada posisi duduk ke berdiri. Untuk rencana dan intervensi fisioterapi, program fisioterapi yang saya lakukan itu menggunakan hidroterapi. Hidroterapi sendiri itu merupakan terapi berbasis air, di mana ketika anak dilakukan terapi di dalam air, anak bisa mampu melakukan gerak leluasa, serta kita menciptakan terapi dengan bermain. Jadi anak tidak hanya sepaneng saja, tapi kita juga melakukan permainan sehingga anak tidak mengalami tekanan. Nah, hidroterapi yang saya ambil ini menggunakan metode Hallwich dengan dosis dan ketentuannya, frekuensinya 2 kali dalam seminggu, intensitasnya 33 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, time 30-60 menit dengan type-nya hidroterapi. Kemudian hasil dan pembahasan. Dari penelitian yang saya lakukan, saya mengukur kekuatan ototnya itu menggunakan skala MMT. Skala MMT, di mana di sini terlihat dari mulai T1, anggota gerak atasnya itu tidak mengalami permasalahan. Jadi anak sudah memiliki kekuatan otot pada anggota gerak bawah. T1 hingga T4-nya itu tetap stagnan, yaitu nilainya 5. Kemudian untuk anggota gerak bawahnya, untuk fleksi hipnya itu dari penelitian dari treatment 1 hingga treatment keempat, nilai MMT-nya 4, dan juga untuk ekstensi hip, abduksi serta aduksi hip nilai MMT-nya itu 3. Untuk fleksini, ekstensinya juga memiliki nilai otot 4, dorsifleksi ankle dan plantar fleksi ankle juga mengalami nilainya 3. Dari evaluasi kekuatan otot treatment 1-4, belum ada peningkatan secara signifikan untuk kekuatan ototnya. Kemudian untuk pemeriksaan kemampuan fungsional dengan GMFM. Nah, dari mulai T0 sampai T4 itu dapat dilihat mengalami peningkatan. Kemudian untuk pemeriksaan Rambrug test, itu dilakukan sebanyak 4 kali dengan evaluasi perkembangan keseimbangan berdiri dan melangkah tanpa bantuan dengan Rambrug test. Latihan dilakukan selama 4 kali, didapatkan hasil bahwa anak pada pemeriksaan awal atau T0 mampu menyeimbangkan berdiri selama 5 detik dan mampu melangkah selama 4 langkah. Hasil evaluasi 4 kali treatment dengan hidroterapi dilihat dari grafik 2, anak mengalami peningkatan dalam kemampuan keseimbangan berjalan dan berdiri. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan selama 4 kali pertemuan, disimpulkan bahwa efektivitas hidroterapi terhadap kemampuan fungsional anak dengan cerebral palsy flaccid mampu meningkatkan keseimbangan berdiri, mampu meningkatkan kemampuan fungsional berjalan, namun untuk kekuatan otot belum mengalami peningkatan secara signifikan. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.